Berikut adalah video penjelasan manajemen posisi switching dari Goldmanner Community. Berikut ilustrasinya. Semisal kita membuka posisi buy di harga 3010, kemudian harga mengalami penurunan sampai ke 3007. Nah, disinilah kita bisa membuka switching. Switching adalah membuka posisi baru yang berlawanan dengan posisi sebelumnya. Karena sebelumnya kita membuka posisi buy, maka di sini kita membuka posisi sell. Kemudian, switching harus dikombinasikan dengan martingale. Martingale adalah melipat gandakan lot untuk posisi berikutnya. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya. Nah, di contoh ini misal kita pakai 2 kali lipat. Untuk posisi buy, kita pakai 1 lot misalnya, maka 2 kali lipatnya adalah 2 lot. Nah, tujuan dari switching martingale ini yaitu kita mengganti arah prediksi sesuai dengan arah tren yang terbaru. Awalnya di sini kita membuka posisi buy, yang artinya kita memprediksi harganya naik, tapi kenyataannya marketnya malah turun. Maka di sini kita mengganti prediksi kita menjadi turun juga. Maka dari itu kita membuka sell dengan lot yang lebih besar, sehingga apabila market melanjutkan penurunannya, kita bisa berakhir profit. Nah, selanjutnya saya tunjukkan bagaimana hasilnya kalau marketnya turun. Di sini market mengalami penurunan sampai ke harga 3005. Mari kita coba hitung profit dan loss-nya. Untuk posisi buy, di sini turun sejauh 5 poin, dikali 1 lot, dikali nilai kontrak 100. Maka kita mengalami floating loss 500. Lalu untuk posisi sell, di sini turun 2 poin, dikali 2 lot, dikali nilai kontrak 100, maka kita profit 400. Jadi totalnya kita minus 100. Lalu coba kita lihat apabila market terus turun. Market turun sampai di harga 3004, kita hitung lagi profit dan loss-nya. Untuk posisi buy, di sini floating loss-nya 600, sedangkan untuk posisi sell mengalami profit 600. Maka totalnya $0. Kita lanjutkan lagi, marketnya turun lagi ke harga 3003. Untuk posisi buy, floating loss-nya 700, dan untuk posisi sell mendapatkan profit 800. Nah, di sini kita lihat agregat dari kedua posisi sudah mulai profit. Artinya, semakin turun market, maka akan semakin profit. Semakin marketnya mengalami penurunan, maka semakin kita profit. Semisal di 3002, maka profitnya akan lebih besar lagi. Di 3001, profitnya lebih besar lagi. Seperti itu tujuan dari switching martingale. Selanjutnya, tadi kita lihat ketika market turun sampai di 3004, di sini kita total floatingnya adalah $0 alias impas. Nah, di harga inilah disebut dengan BEP atau break even point. Di sini kita tandai BEP-nya di 3004, selanjutnya kita bisa menentukan target clear profit kita. Misalnya kita atur TP BEP atau target profit kita sejauh 2 poin. Artinya, kita menetapkan target profit sejauh 2 poin dari BEP. Jadi, turun lagi 2 poin di 3002. Jadi, ketika marketnya turun dan menyentuh 3002, disitulah kita bisa clear profit. Ya, kita bisa menutup kedua posisi dan berakhir profit. Mari kita hitung berapa profit yang kita dapatkan. Untuk posisi buy, di sini mengalami floating loss 800, namun untuk posisi sell kita mendapatkan profit 1000. Artinya agregatnya kita profit 200. Nah, jadi profit yang kita dapatkan ketika clear adalah 200. Selanjutnya, ilustrasi apabila kita tidak melakukan switching dengan kondisi market yang sama. Di sini kita membuka buy 1 lot di harga 3010, kemudian marketnya turun, namun kita tidak membuka switching. Lalu market melanjutkan penurunannya sampai di 3002, yang dimana harusnya di sini kita bisa clear profit kalau switching. Tapi yang terjadi adalah kita mengalami minus saja ya, yaitu sebesar 800. Selanjutnya ilustrasi switching ketika menghadapi market sideways. Misal di sini kita membuka buy 1 lot, kita awalnya memprediksi harganya naik. Namun ternyata marketnya turun, maka kita melakukan switching. Nah, di sini kita mengganti arah prediksi kita menjadi turun. Kita berharap marketnya terus melanjutkan penurunannya.
Tapi ternyata marketnya balik naik lagi setara dengan harga buy-nya. Yang kita lakukan adalah kita membuka switching lagi. Ya, yang awalnya kita sell 2 lot, maka kita akan membuka switching buy 4 lot. Nah, di sini kita mengganti arah prediksi kita menjadi naik lagi. Tapi kalau dia turun dan setara dengan level sell kita, maka kita harus switching lagi. Nah, kita akan membuka switching terus sampai marketnya turun jauh atau naik jauh. Apabila market terus berada di area buy dan sell, maka kita membuka switching terus-menerus. Nah, di sini marketnya naik lagi, kita membuka switching lagi dan mengganti prediksi menjadi naik. Kemudian market beneran naik sesuai dengan prediksi terakhir kita dan kita bisa mendapatkan profit dari agregat semuanya. Karena posisi buy kita, lotnya jauh lebih besar daripada posisi sell, maka kita bisa mendapatkan profit ketika harganya terus naik. Selanjutnya, resiko pada switching. Resikonya adalah ketika kita menemui market sideways dan tidak segera trending. Ya, contohnya di sini kita membuka buy 1 lot, market turun, kita membuka sell 2 lot, market naik lagi, kita switching lagi, turun lagi, switching lagi, naik lagi, switching lagi, turun lagi, switching lagi, naik lagi. Nah, di sini harusnya kita switching lagi, switching buy dengan lot 64. Ya, karena lot sebelumnya adalah 32, maka harusnya di sini kita membuka switching buy 64 lot. Namun, yang terjadi adalah modal kita sudah tidak cukup lagi untuk membuka switching. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa switching ini membutuhkan margin ataupun modal. Karena di sini kita membuka lot, yang dimana lotnya juga semakin membesar, maka kebutuhan margin kita atau kebutuhan modal kita juga semakin besar. Apabila modal kita sudah tidak cukup, maka kita sudah tidak bisa membuka switching berikutnya. Nah, di kondisi seperti ini, lot dari sell lebih besar daripada lot buy. Yang artinya, ketika marketnya terus mengalami kenaikan, maka floating minusnya akan membesar dan semakin membesar. Jadi, apabila market terus naik seperti ini, maka kita bisa mengalami resiko pada switching. Atau bisa juga ketika marketnya sedang sideways di tengah-tengah seperti ini, namun floating dari buy dan floating dari sell ini sudah sangat besar, ya. Karena ketika marketnya ada di tengah-tengah sini, maka buy-nya minus, sell-nya juga minus. Nah, apabila total keduanya ini sudah 100%, maka itu juga resiko dari teknik switching. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan manajemen posisi switching. Terima kasih.